mencintai kucing tuh ya bikin mereka kayak keluarga, Kak. Karena, eee, meskipun mereka hewan gitu ya, yang mungkin dianggapnya nggak punya rasa atau gimana, tapi tuh kalau misalnya kita udah bonding tuh. Casavella Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Oke guys, jadi sebetulnya aku tuh suka banget ya sama kucing karena kucing itu adalah makhluk yang sangat lucu. Jadi dari dulu tuh aku selalu pengen gitu ya, maksudnya memelihara kucing. Tapi sayangnya sampai hari ini nggak punya kesempatan buat memelihara kucing itu karena ya lucu doang sih. Tapi aku sendiri ya sibuk kesana kesini gitu. Nah, kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu teman aku di kantor, yang dia tuh suka banget sama kucing ya, melihara kucing juga sampai DP-nya adalah kucing. Jadi ini udah cat lovers garis keras deh pokoknya. Kita sapa dulu deh ya. Halo, ada Putri Nur Aisyah atau yang akrab disapa Puai. Hai Puai, Halo, halo Kak Tiwi. sehat ya? Alhamdulillah, Kak Tiwi juga sehat. Gimana kabar setelah isoman? Aku, sehat-sehat aja ya meskipun di rumah, tapi untungnya baik-baik aja. Gitu, Po Ai juga gimana? Sibuk terus ya sekarang aktivitas, Po Ai sibuk apa? Ya gitu Kak, kerja, kerja, kerja. Kayak 24/7 tuh isinya kayak kerja semua. Luar biasa ya, jadi Po Ai itu, kerjanya di banyak tempat nih guys ya. Jadi kamu Senin sampai Minggu juga kadang masih sibuk ya, Po Ai ya? Iya, aku Minggu juga kadang kayak masih ada kerjaan gitu, nggak full istirahat. Aduh, semangat ya, semoga lancar dan aman-aman terus kerjaannya. Amin. Mhm. Karena ini kerja banting tulang demi siapa? Demi kucing-kucing aku. Oh my God, demi Aku tuh kucing-kucing. suka Mhm. Iya, karena aku tuh suka bingung gitu kalau aku nggak punya uang, kucing-kucing aku nggak bisa makan. Aku tuh lebih mementingkan kucing-kucing aku gitu daripada aku kayak, ya udah nggak apa-apa, aku makannya cuman yang murah-murah aja, yang penting kucing aku tetap makan makanan yang bagus gitu. Wah, luar biasa ya. Ini udah kayak ibu kepada anaknya gitu. Tapi nih Iya, Bu Ai, bener. kamu tuh dari kapan sih sebenarnya suka kucing? Terus mungkin bisa diceritain deh perjalanan dari dulu melihara kucing sampai sekarang kayak gimana? Jadi tuh awalnya aku inget banget, aku tuh suka banget sama kucing kan. Mhm. Dari aku SMA tuh aku suka, tapi sayangnya orang tua aku tuh nggak pernah ngizinin aku buat pelihara kucing awalnya. Terus suatu saat tuh aku tuh setiap kalau sedih tuh nggak tahu kenapa selalu nge-tweet itu kayak pengen pelihara kucing, karena aku tuh ngerasanya kayak kalau aku punya kucing tuh ada sesuatu yang bisa kayak, oh main nih sama kucing gitu. Jadi, interaksinya itu nggak selalu sama manusia, tapi sama hewan juga gitu. Terus kayak kucing kan lucu banget ya, Kak, terus Mhm. kayak gemes banget, terus makin menjadi tuh setelah aku tuh kenal Jimbon. Tahu gak sih, Mmm. Kak, Jimbon? Kucingnya Dikta gitu kan. Ya itu Oh. waktu, ini apa, dia tuh, terkenal gitu di Twitter gara-gara Jimbon tuh kucingnya gendut, lucu gitu kan. Nah setelah itu tuh makin tuh kayak, "Duh kayaknya butuh kucing deh," gitu, kayaknya pengen banget punya kucing. Sampai akhirnya aku udah sering nonton video tentang kucing, aku research-lah tentang kucing. Sampai akhirnya di tahun 2020, berarti tahun 2020, aku tuh udah mulai tuh nyari kucing-kucing. Nah, tapi tuh awalnya, malah temen aku duluan yang pelihara kucing, yang tadinya tuh, aku pikir nggak tertarik pelihara kucing, terus kayak, oh dia pelihara nih, terus kayak aku jadi makin kan, maksudnya aku kan yang kelihatan pengen banget pengen punya kucing tapi nggak punya-punya gitu, terus aku kayak, nggak tahu pokoknya tahun ini aku harus punya kucing gitu kan, terus mau mau nggak diizinin, mau diizinin, pokoknya aku mau mau bawa kucing gitu ya, tapi aku tuh nggak mau beli kucing karena kan suka ada hashtag kayak adopt don't shop gitu-gitu kan, makanya aku tuh nyari kucing-kucing yang diadopsi, yang di-open adopsi gitu kan, nyari-nyari. Terus udah sempet ada yang lucu, tapi orang tua aku yang nggak sreg gitu kan, kayak, "Ah, jangan kucing yang ini," gini-gini gitu kayak. Nah, akhirnya di tahun 2020 tuh aku nemu kucing yang di-open adopsi dari temen aku. Nah, dari situlah baru aja
aku adopsi dan ternyata kayaknya cocok sama kucing ini, orang tua aku cocok, dan semoga kucingnya cocok gitu kan. Terus akhirnya di tahun 2020 itu tuh datang tuh kucing pertama aku namanya Leo. Nah, ini juga lucu nih, kenapa namanya bisa Leo? Karena temen aku yang tadi punya kucing itu tuh punya kucing betina namanya Lea. Terus Oh. kayak gara-gara gara-gara emang maksudku tuh deket banget sama keluarga aku. Terus kayak temen aku juga yang bantuin persuasif ke keluarga aku kayak punya kucing tuh nggak ribet gitu-gitu. Jadi kayak, terus lama-lama kayak keluarga aku kayak, "Ya udah nanti kamu kalau punya kucing yang jantan aja kasih namanya Leo biar Lea Leo," gitu katanya. Terus ternyata emang benar dapetnya kucing jantan dan ya udah langsung aku namainnya Leo kayak gitu. Awalnya kayak gitu sih, Kak. Jadi sekarang kucingnya ada satu atau udah nambah lagi nih, Puan? Udah nambah. Nah, sebenarnya tuh karena kan Lea Leo tuh tahun lalu tuh mereka udah setahun di tahun 2021 tuh mereka udah sama-sama 1 tahun dan itu udah boleh dikawinkan. Nah, akhirnya kita tuh kawinin Lea Leo. Nah, Lea Leo tuh punya anak ada 5, yang 2 tuh mati di awal, sisa 3 Ale, Rio, sama Ole. Nah, yang aku adopsi itu Ale, tapi kemarin-kemarin tuh Ale tuh baru meninggal karena kena Mmm. virus gitu. Dan itu pun aku ngerasa kecolongan sih karena aku ngerasa bersalah. Aku tuh sibuk banget kerja sampai aku tuh nggak ngeh kalau Ale tuh sakit gitu. Jadi Ale meninggal kemarin. Terus aku masih ada lagi satu kucing ini, dia tuh kucing kampung gitu, Kak. Dia dia itu kayak out of nowhere gitu datang ke rumah aku, masih kecil, terus minta makan, terus malam-malam tuh ngeong-ngeong terus di dekat rumah aku. Nah, besoknya aku cek lagi, dia masih ngeong-ngeong minta makan. Akhirnya ya udah deh aku coba adopsi dan ternyata dia tuh bahkan lebih baik daripada Leo yang tadinya emang kucing rumahan gitu. Sedangkan ini dia kucing kampung yang aku bikin jadi kucing rumahan dan dia baik banget. Jadi sekarang aku punya kucing tuh 2 karena Ale meninggal. Jadi namanya Leo, Ale, sama yang aku adopsi itu namanya Udin. Coba aja yang 2 namanya bagus ya, Ale, Mhm. Leo. Ini Udin karena kita tuh nggak tahu ngasih nama dia siapa karena kan dia tiba-tiba datang gitu kan. Terus kayak kakek aku tuh nyeletuk kayak, "Udahlah kan ini kucing kampung kasih nama aja Udin," gitu. Ya udah deh namanya Udin. Dan aku punya 3 kucing waktu Ale belum meninggal tuh aku punya 3 kucing jantan semua itu agak PR sih, Kak. Mmm, tapi nih kalau, kamu sendiri apa sih yang disiapin saat mau memelihara seekor kucing gitu? Wah, kalau aku tuh tipe yang berlebihan sebenarnya, nggak tahu sih, nggak entah berlebihan, entah entah terlalu pokoknya aku tuh, buat pertama kali adopsi Leo, aku tuh ngabisin sekitar 1 juta Mmm. buat persiapan adopsinya aja, karena aku tuh nyiapin yang pasti harus punya tuh berarti litter box yang pertama, litter box, buat pupnya kucing. Terus, pasirnya tentunya. Pasirnya juga kita tuh harus milih, kita mau pakai pasir kayak gimana. Mau pasir tahu, pasir yang emang pasir beneran, atau pasir yang dari kayu. Itu aku mikir banget tuh, aku mau pakai pasir mana. Terus juga yang wajib kita punya tuh adalah, kargo buat bawa-bawa kucingnya. Emang jarang sih maksudnya kita bawa kucing kan, cuman kalau in case kucingnya sakit atau apa, kita udah punya kargonya, di mana kayak nggak akan takut lah kalau kita kayak, "Aduh kucingnya sakit harus bawa pakai apa," gitu-gitu. Nah, nggak akan ada fase-fase kayak gitu, makanya kargo tuh harus ada. Terus yang kedua aku nyiapin juga, tempat makannya. Nah, tempat makannya itu nggak boleh dari tempat makan plastik, Kak, karena itu tuh nggak baik buat kucing. Jadi kalau misalnya mau punya tempat makan buat kucing tuh, kita harus punya tempat makan yang dari stainless steel gitu, yang stainless. Jadinya itu bagus buat kucingnya karena nggak akan terlalu banyak bakteri yang menempel lah kalau di stainless steel dan itu bagus buat kucing. Terus juga aku nyiapin makanannya. Aku tuh research dulu juga nih makanan yang bagus tuh apa, yang bukan nggak mengandung sih, lebih ke yang nggak menyebabkan kucing tuh susah pipis, apalagi kan aku punya kucing jantan. Kucing jantan tuh perlu diperhatikan lebih dibandingkan kucing betina, karena mereka tuh lebih rentan untuk susah pipis dan kalau misalnya mereka udah pipis kristal tuh, kita harus operasi kecil buat si kucingnya, kayak gitu. Terus juga nyiapin uang buat vaksinasi setiap kalau misalnya pertama kali kucing vaksin tuh harus 2 kali dalam jangka 2 bulan. Setelah itu setahun sekali baru mulai vaksin lagi, kayak setahun sekali vaksin, terus juga kita harus nyiapin buat bayar obat kutunya sebulan sekali, obat
obat cacingnya 3 bulan sekali. Ya pokoknya dari semuanya itu kayak terus juga aku nyiapin sikat gigi buat kucing, buat, sikat gigi gitu-gitu, kayak itu tuh aku sebenarnya itu mungkin ada beberapa hal yang nggak penting gitu sebenarnya buat, pet owner yang lain, tapi buat aku itu tuh penting karena, aku tuh nggak mau punya kucing tuh cuma sekedar ya, udah aku pelihara kucing gitu, tapi aku tuh mau bikin mereka tuh sebagai keluarga aku yang di mana aku berharap kucing itu tuh punya, jangka waktu hidup yang panjang sama kayak aku gitu. Cuman yang ya kemarin tuh Ale aku kecolongan banget, makanya aku waktu Ale meninggal tuh aku 3 hari, 3 malam aku nangisin Wah, Ale gitu, kayak wah aku kayak sedih banget kayak kayak ditinggal keluarga sendiri aja karena nggak tahu sakitnya kapan, tiba-tiba sakit hari ini, besok mati gitu kan kayak, wah aku kaget mmm, banget di situ. Gitu, mmm, padahal aku persiapannya udah edan-edanan lah gitu kayak buat kucing-kucing aku gitu. mmm. Tapi ini Ketika Why kan, kamu pilih kucing jantan ya, kenapa lebih milih kucing jantan ketimbang betina? nah awalnya tuh emang aku, awalnya Leo tuh jantan karena ya itu kan Lea Leo emang pengen dinikahin sama Lea gitu kan, terus kayak ya udah aku emang pengen punya jantan juga, tapi ternyata PR-nya jantan tuh adalah ketika dia birahi, dia tuh spraying, dia pipis di mana aja atau dia pup di mana aja. Jadi karena itu tuh efek dia stres, dia nggak bisa kawin gitu sama kucing betina. Nah itu yang bikin PR, tapi mereka tuh lebih apa ya, kalau kucing betina tuh biasanya lebih manja gitu, sedangkan kucing jantan tuh kan dia bawaannya ya gitulah naturalnya, nggak terlalu manja, jadinya nggak perlu diusapin setiap hari gitu kan, meskipun kadang mereka minta sih. Cuman kayak, eee, sebenarnya sisanya kebetulan sih, kalau Leo tuh karena emang awalnya aku pengen punya jantan, terus buat dikawinin sama Lea, dan aku lebih serak sama kucing jantan. Nah, kalau Ale tuh ya anaknya Lea ternyata cowok semua tiga-tiganya, jadi ya udah Mmm, jantan. Terus kalau Udin nih kan dia tiba-tiba datang, aku pikir oh Udin betina karena dia tuh cantik banget, muka dia tuh cantik banget, tapi ternyata dia jantan gitu. Terus ya udah deh jadi semuanya jantan, padahal aku juga pengennya dapat betina, tapi nggak tahu kenapa setiap kucing yang aku adopsi itu jadi jantan aja gitu. Aku jatuh cintanya pas ketemu kayak ya dia jantan ternyata suka gitu. iya, tapi, Oh. memang ada plus minus ya kalau kucing jantan tadi gitu, kalau kucing betina juga kan aku ada kenalan gitu, kucing betina Hmm, disteril supaya nggak ya. beranak dan lain-lain, itu gimana kalau kata Puai? Kalau menurut aku itu bagus sih, karena itu kan salah satu yang bikin mereka nggak stres, Kak. Jadi kalau misalnya kucing yang nggak dikawinin, mereka tuh stres. Tapi kalau misalnya kucingnya terlalu sering kawin juga kan kita pusing ya, kayak nanti Mmm, anaknya anaknya beranak beranak banyak. Nah, aku juga tuh, salah satu keuntungan punya kucing jantan tuh adalah ketika di steril tuh harganya lebih murah. Karena kalau misalnya steril kucing jantan yang disubsidi, tuh dia cuma di kisaran 175 sampai 225. Sedangkan kalau untuk ngesteril kucing betina itu di 260 sampai di 400.000. Jadi kayak karena kan dia angkat rahim kan kalau betina. Jadi kayak jadinya operasi kecil, sedang operasi enggak ding operasi sedang gitu kan karena ngangkat rahim. Sedangkan kalau kucing jantan tuh cuman dibelek, dihilangin bijinya gitu kan. Dia mmm, jadi murah dan itu lebih ya itu bagus sih. Aku juga rencana ini mau nge-sterilin Leo karena dia juga udah mulai terlihat stres pengen kawin mulu gitu, kayak dia tuh kabur mulu kalau misalnya aku tuh tipe kucing yang di indoor, Kak. Aku tuh nggak ngizinin kucing-kucing aku tuh berkeliaran karena aku tuh takut banget kalau dia tuh kena virus atau penyakit dari luar. Meskipun ternyata kemarin meskipun aku indoor ternyata Ale tetap kena virus sih. Cuman ya antisipasi aja kayak aku punya kucing indoor aja tuh kena virus, apalagi kalau misalnya kucingnya aku liarin, gimana nanti makan dia bakal makan apa. Sedangkan kucing-kucing aku nih kalau misalnya mereka salah makanan aja tuh mereka bisa mencret terus sakit bla bla bla, jadinya nggak kelihatan kan. Makanya kalau aku punya kucing tuh ya udah di indoor aja, mereka nggak boleh kemana-mana gitu, di rumah aja. Jadi mmm, intinya kalau untuk steril tuh ya biar mereka sehat, biar mereka nggak stres gitu. mmm. Tapi ini kalau misalnya kayak makanan, kalau Wai sendiri ngasih makanannya selalu yang kayak apa sih di toko kucing gitu? Atau kayak kan kalau dulu tuh banyak kan kayak misalnya kucing kampung lagi jalan dikasih
makanan bekas ayam gitu atau ikan, nah itu gimana sih? Kalau aku tuh tipe yang harus kucing ya makan makanan kucing, nggak boleh makan makanan manusia karena, mereka nih pernah nih kucing-kucingku tuh pernah makan, daging bukan daging sih, tulang yang bekas makanan di rumah gitu, dan abis itu mereka mencret dan itu sebenarnya emang nggak bagus, kucing tuh nggak boleh makan makanan manusia, karena memang dia tuh kan ya kayak harimau aja gitu, harimau kalau makan makanan manusia ya nggak akan suka harusnya. Cuman kucing-kucing di jalanan karena mereka kelaparan, mereka nggak punya orang yang ngasih makan, jadinya ya makan yang ada aja gitu kan. Nah, seharusnya tuh kucing tuh nggak boleh sebenarnya dikasih tulang, karena makanan dia tuh daging bukan tulang gitu. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu mungkin sebenarnya kan masih ada tuh yang orang-orang yang ngasih makan kucing tuh pakai nasi. Nah, sebenarnya kucing tuh nggak boleh pakai nasi, karena kalau emang sih jadi kelihatan gendut gitu ya, kucingnya jadi gemes, tapi itu nggak baik buat tubuh mereka, karena tubuh mereka tuh nggak punya, apa ya, nggak punya kayak, buat mencerna nasi dan gandum gitu-gitu. Jadi kucing itu sebenarnya nggak boleh makan nasi, karena mereka nggak akan bisa mencerna hal itu gitu di perut mereka, dan itu tuh akan menyebabkan penyakit ke merekanya. Jadi ya kalau aku pribadi sih aku nggak setuju ngasih kucing, buat makanan yang kucing-kucing aku ya khususnya buat makanan manusia, karena itu tuh nggak baik buat kucing dan ya jelek sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya ke kucing jalanan ya karena kita kan nggak bisa setiap saat bawa makanan kucing kemana-mana gitu kan, kayak Mmm, ya udah nggak apa-apa daripada mereka makan makanan yang ada di tong sampah, ya lebih baik makanan kita aja yang kita kasih yang emang masih bersih. mmm. Terus kan, kucing tuh kalau nggak salah nggak boleh makan coklat ya, Bu, Ai, karena bisa meninggal, bener nggak sih? Sebenarnya aku nggak tahu sih itu nggak boleh makan coklat atau nggak boleh makan apa, yang penting intinya sih kucing tuh kan karnivora ya, harusnya karnivora. Nah, jadi sebenarnya nggak boleh makan makanan yang kayak yang bukan daging gitu, yang bukan Biskuit gitu ikan. Iya, ya, itu tuh nggak boleh sebenarnya. roti. Kalau iya, nah sebenarnya nih salah satu yang aku bingungin tuh adalah kucing-kucing aku tuh suka wajit, tahu nggak sih, Kak? Kucing-kucing aku Oh, tuh suka iya tahu wajit. tahu tahu tahu. Iya, kalau kan keluarga aku tuh Mmm, suka bikin wajit kan, terus mhm. kayak setiap setiap bikin wajit tuh pasti ada satu wajit yang hilang gitu, dan ternyata itu dimakan sama kucing-kucing aku, dan tapi jadinya besoknya mereka mencret gitu. Nah itu, itu tuh nggak boleh. Jadi emang mereka suka, tapi itu tuh nggak bagus buat pencernaan mereka gitu, kayak, apalagi kan suka ada yang ngeliatin kucing makan es krim. Nah, itu nggak boleh karena kucing tuh sebenarnya nggak bisa menerima susu sapi. Mereka tuh ya, susu kucing dan susu sapi itu beda, kecuali yang emang udah difermentasi, maksudnya diolah sama, eee, ya produsen-produsen makanan kucing gitu. Sama yang lebih bagusnya itu adalah kalau kucing tuh dikasihnya susu kambing, bukan susu sapi, kayak gitu. Oh, soalnya pernah juga sih, Bu, Ai, kayak aku tuh kan di depan rumah ya, ada anak kucing Mhm yang baru bayi banget, terus ngeong-ngeong gitu kan, kayak dia mhm pasti belum bisa makan mhm yang daging atau apa. Nah, ini gimana sih kita nge-rescue-nya gitu, kadang aku juga serba salah, soalnya aku pernah ya, ada kucing di jalan kasihan banget, terus aku bawa mhm. pulang, itu dia malah mati gitu, karena aku sendiri nggak tahu cara ngerawat kalau kucing yang bayi banget tuh gimana gitu. Nah, kalau misalnya kita mau nge-rescue kucing yang masih bayi banget, yang kecil banget, sebenarnya itu tuh lebih aman kalau dia tuh bareng sama ibunya kan. Kalau misalnya KTW lihat sama ibunya, ya mending bawa sama ibunya. Tapi kalau misalnya ternyata setelah ditunggu berapa jam ibunya nggak datang-datang, misalnya kita rescue, yang pertama kita lakukan adalah kita harus beli minuman yang itu, susu susu kambing. Nah, kalau misalnya bayinya masih di umur seminggu, 2 minggu, sampai sebulan, itu tuh cara ngasih makannya adalah dia tuh belum bisa ngejilat kan, jadi kita harus pakai spet kayak gini, yang kayak gini gitu, pakai kayak gini, Mmm, harus diminumin gitu, harus dipaksa, kayak dia harus biar minum gitu terus, dia tuh itu harus 2 jam sekali, even kita lagi tidur pun kita harus bangun buat ngasih kucing bayi itu makan, karena dia tuh beneran emang harus 2 jam sekali, tapi sedikit-sedikit gitu. Nah, terus juga yang perlu kita lakukan adalah pastikan dia tuh anget, bukan panas, anget. Jadi harus ada
lampu kuning gitu, Kak. Lampu kuning yang bikin dia tuh selalu hangat karena kucing kucing kecil tuh dia tuh, suhunya rentan untuk dingin. Jadi kalau misalnya kita diemin aja tuh dia nggak akan kuat gitu. Jadi kita harus angetin dan juga kucing yang kayak gitu tuh, kucing yang masih bayi banget tuh dia belum bisa pupip sendiri. Itu tuh masih dibantu sama orang tuanya dengan stimulus tuh dijilatin gitu si daerah kemaluannya gitu. Nah, karena kita nggak punya induk kucing ya, berarti harus kita yang kayak pakai tisu basah untuk ngusap-ngusap daerah kemaluannya. Entar tuh keluar sendiri pipisnya, pupnya tuh jadi gara-gara dirangsang tuh jadi keluar kayak gitu. Nah, itu tuh yang perlu kita lakuin. Nah, kalau minumnya 2 jam sekali, pupnya 4 jam sekali. Kita harus harus ngegitu-gituin terus, diusap-usapin pakai tisu basah biar kerasa dia tuh kayak dijilatin sama induknya. Nanti lama-lama kalau misalnya udah 2 bulan, baru tuh boleh 3 jam sekali atau 4 jam sekali kasih makannya. Atau 2 bulan juga biasanya 2 bulan biasanya dia udah bisa makan biasa gitu. Udah bisa makan makanan basah, udah bisa dikenalin ke makanan-makanan basah. Nanti lama-lama kita mulai campur pakai makanan kering. Terus campur makanan kering, nanti lama-lama ya udah jadi makanan kering terus. Dan tapi tetap harus dikasih makanan basah misalnya seminggu sekali biar dia nggak bosen buat makan makanan kering dia gitu, Kak. Mmm, jadi memang kalau ya 2 bulan lah ya, Bu Ai ya, baru dia itu kucing Mhm. bisa lebih mandiri, gitu Iya, ya? kalau misalnya selama 1 bulan tuh dia emang harus kita perhatiin banget kayak 2 jam sekali nggak boleh kelewat kita nyusuin dia gitu kalau misalnya masih kecil karena dia belum bisa makan sendiri, belum bisa jalan kan kalau umur seminggu 2 minggu, jadi kita harus paksain makan. Dia baru aktif mulai coba gerak-gerak tuh di 2 minggu ke 3 minggu biasanya. Mmm, iya Mhm. iya. Nah, Bu Ai kalau misalnya soal melihara kucing juga nih ya, Mhm. bagian apa sih yang menurut kamu paling berat gitu, dari memelihara seekor kucing? Yang pertama tentu finansial ya, itu aku Iya. nggak nyangka banget sih kalau buat kucing tuh gede banget buat aku ya. Karena, bisa dibilang mungkin aku dengan 3 kucing sebelumnya tuh aku ngabisin 500.000 sebulan dan terus, eee, tapi entah kenapa, kan kalau misalnya orang tuh ngabisin uang dengan percuma tuh kayak sayang gitu kan, kayak, "Aduh bisa dibeliin ini, bisa dibeliin itu." Tapi aku tuh entah kenapa, aku spend uang banyak buat kucing aku tuh justru aku bahagia gitu loh. Kayak, ya udah ya, uang aku habis tapi kucing-kucing aku sehat ya, so what gitu, kayak nggak bermasalah gitu. Jadi sebenarnya tapi emang itu berat banget sih, tentu kayak, ya harusnya 500.000 bisa aku pakai buat jajan aku, tapi malah aku pakai buat kucing-kucing aku. Tapi ya nggak apa-apa gitu kan, karena happy-happy aja sih ujung-ujungnya. Dan yang paling berat kedua adalah ketika kucing-kucing aku lagi birahi dan mereka pupip sembarangan itu kayak pusing banget, makanya aku kayak harus cepat-cepat steril sih biar mereka tidak melakukan hal itu lagi, biar akunya nggak capek gitu. Itu paling Mmm. yang paling aku capek, itu doang. Mhm. Tapi ini juga nggak sih, karena kan ada pasir gitu kan kalau misalnya mereka pup atau kencing. Nah, ini berarti tiap hari juga dong kamu harus buang? Nah, ini juga, adalah hal yang paling beda, kucing-kucing aku tuh beda di antara kucing-kucing yang lain. Jadi, kalau aku lihat tuh orang lain tuh ngebersihin pupip tuh misalnya pagi, tuh ngebersihin yang semalam kan. Mhm. Nah, sore tuh ngebersihin yang pagi. Dan maksudnya kalau ada pup di pasirnya, kucingnya tetap mau pip di pasirnya gitu kan. Nah, kalau kucing aku tuh nggak bisa. Jadi kayak Leo, Udin tuh nggak mau pup atau pip kalau ada bekas pupipnya mereka yang belum aku beresin. Jadi itu agak PR juga sih buat aku kayak, jadi aku tuh harus mantengin nih mereka udah pup atau udah pip belum, harus aku buang, harus langsung aku buang kayak gitu. Karena kalau enggak mereka bakalan pupip sembarangan karena mereka tuh nggak suka kalau di pasir mereka tuh masih ada bekas mereka sendiri gitu kayak kayak ih lu babu kerja nggak bener kayak kayak gitu gitu. Itu kucing aku tuh higienis sekali gitu. Mereka tuh nggak mau pupip kalau misalnya masih ada bekas mereka di pasirnya. Mmm. Wow. Iya, Iya, lumayan ya kayak ngurus bayi nggak sih? iya banget Diperhatiin, kayak ngurus bayi. di-maintain, Iya semua banget, terus kalau misalnya mhm. kalau kelihatan sakit dikit aku tuh khawatir sumpah, aku kayak
kalau kucing aku mencret aku kayak deg-degan kayak, "Aduh ini kucingnya kenapa ya? Aku perlu ke dokter nggak ya? Bla bla bla." Padahal kalau aku sendiri yang ya pupnya nggak lancar gitu kayak, ya paling juga entar beres gitu kan, kayak ya udahlah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kucing aku sakit kayak, "Aduh pusing banget nih kenapa dia sakit? Aku salah kasih makan nggak ya?" Kayak gitu. Sama sih kayak kayak ngurus bayi banget. Terus ini loh Poy, soal virus-virus itu. Emang apa sih Mhm. biasanya virus yang menyerang kucing gitu, yang bikin Ada meninggal? banyak Ada banyak, Kak, kalau virus yang ada di kucing tuh itu semuanya mematikan semua. Kayak ada Panle, itu yang paling sering ada di Indonesia, virus Panle. Dia tuh, virus yang lebih rentan menyerang anak kucing, kitten ke kitten. Tapi nggak bisa dipungkiri juga itu bisa ke, kucing-kucing dewasa. Terus juga ada Salisi, itu dia, eee, kenanya ke organ pencernaan kucing-kucingnya. Ke organ pernafasan atau pencernaan aku lupa pokoknya ya gitulah. Banyak banget virusnya, Kak, makanya, kalau misalnya kita pengen kucing kita sehat ya kita harus rajin vaksin gitu, harus vaksin kucing kita setiap kalau misalnya yang belum pernah vaksin kucing itu sebulan pertama harus vaksin F3, bulan berikutnya harus vaksin F4, setelah itu baru setahun sekali untuk vaksin F4 kayak gitu. Dan juga jangan lupa Wow. vaksin rabies gitu. Jadi maintenance-nya emang banyak banget sih kayak emang kayak punya bayi gitu. Nah ini loh Poy, aku pernah denger kayak kucing itu bisa menularkan virus yang bikin kita, kalau misalnya cewek ya, nggak bisa hamil atau bermasalah kandungannya. Nah, kalau kamu pernah denger nggak atau gimana? Oh iya, itu tuh sebenarnya kan orang-orang ngiranya itu dari bulunya ya, Kak. Sebenarnya tuh itu tuh enggak, Kak. Jadi itu tuh adalah dari kotorannya, dan itu tuh bisa kita tes sebenarnya. Itu tuh dari apa ya, aku lupa nama virusnya apa, tapi itu tuh terjadi ketika kita memakan nggak sengaja kotoran kucingnya kepegang terus kemakan gitu. Dan itu pun kalau kucingnya yang sakit, bukan kucing yang sehat. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang, "Ih kamu pelihara kucing nanti mandul loh, kan dari bulunya gini," itu tuh hoax banget, Kak. Itu tuh kucing yang dikambing hitamkan karena orang-orang nggak bisa hamil, padahal tuh enggak, dan penularan virus dari kucing ke manusia, terutama perempuan itu tuh susah. Ya ya emang kapan sih kita nyolek pupnya kucing terus kemakan gitu kan, kayak nggak mungkin gitu kan. Terus kita juga kan pasti sebelum makan cuci tangan, terus apa ya, mungkin itu dia jorok aja sampai kayak gitu dan eee, penyebab mandul tuh kan emang kita harus cek juga ke dokter kan gara-gara apa, bla bla bla, jangan asal ngejudge gara-gara ada kucing jadi mandul gini gitu. Nah ini salah satu kucing aku nih, Kak, Wah, mana mandul, mana mana. namanya Oh, lagi ada di Udin. sekitar sini ternyata kucingnya. Iya, gitu. Hai, nggak Nih, kelihatan. Kelihatan. Hai, hai. Siapa namanya? ini Udin. Oh, ini yang namanya Udin. Iya, ini Udin tuh. Dia kayak Oh, kayak iya, kayak iya, ini iya. kan, kayak dia kucing kampung gitu. Terus Hmm. kadang aku tuh suka ngerasa itu cocok banget namanya Udin karena dia tuh kayak kayak ya gitu lah, Kak, kayak kayak suka keinjek sama keluarga aku. Tendang gara-gara dia tuh kecil banget, terus dia tuh kayak agak blow on gitu dibandingin kucing-kucing yang lain, kayak, "Yah cocok banget namanya Udin," sering ketendang kayak gitu, suka dibercandainnya Aduh, kayak parah banget sih. Kok aku iya ngebayanginnya pengen ketawa ya? iya, terus kayak kalau aku kenalin kenalin ke teman-teman aku tuh, kayak, "Aku punya kucing namanya Leo, Ale, Udin," terus kayak, "Ih jahat banget Bu Ay, yang dua namanya bagus, kayaknya Udin kalau misalnya bisa ngomong tuh dia, bilang kamu, jahat, kasih nama dia Udin," kayak gitu. Tapi ya emang lucu, maksudnya dia yang paling kita sayang justru karena dia Hmm. kayak gini, dia yang paling kita sayang dibandingkan kucing-kucing yang lain gitu. Aduh, Udin Udin. Itu sih, Kak. Iya. Tapi kalau kucing itu tidur di kamar kamu juga atau punya kamar terpisah gitu, tempat terpisah? Tidak sama aku. Nah, itu tuh salah Oh. satu kalau buat aku pribadi tuh kayak stress release gitu loh, Kak. Kayak entah kenapa kalau aku tidurnya bareng sama kucing aku tuh aku kayak jadi lebih tenang gitu aja, kayak, tidur aku lebih nyenyak, terus kayak aku nggak ngerasa aku tidur sendiri gitu, kayak aku tuh pernah tuh ada di posisi di mana aku tuh
sedih banget, aku kayak gelisah gitu, aku nggak bisa tidur. Tapi pas aku lihat kucing-kucing aku lagi tidur, terus kan kalau kucing tuh suka mendengkur ya, ketika dia nyaman tuh dia mendengkur kan. Terus pas aku lagi sedih, terus aku usap-usapin kucing-kucing aku dan mereka mendengkur tuh aku kayak ya semuanya bakalan baik-baik aja gitu, kayak itu tuh bikin aku kayak lebih tenang aja gitu. Ada kucing tuh salah satu bentuk eh, penyelesaian stres aku gitu, kayak lihat mereka aja aku udah kayak ke-charge gitu gara-gara lihat kucing gitu Kak. Wow, luar biasa ya. Itu salah satu manfaatnya punya kucing juga. Jadi ngerasa ada teman, nggak kesepian. Tapi selain itu Iya, apalagi sih hal yang menyenangkan gitu? Atau ya sukanya punya kucing itu apa? kalau yang punya kucing banyak sih Kak. Aku nggak tahu, aku ngabisin duit buat kucing aja aku seneng sebenarnya meskipun berat hati gitu ya, kayak tapi aku bahagia gitu. Terus kayak intinya punya kucing tuh bikin aku bahagia, terus aku jadi punya kerjaan di rumah gitu kan, terus kayak jadi nemenin keluarga juga, kayak keluarga keluarga jadi seneng sama kucing, kayak semuanya jadi lebih bahagia aja di rumah, jadi berwarna meskipun kadang kucing-kucing aku masih suka nyuri ikan asin gitu kan, tapi jadinya suasana rumah tuh jadi hidup gitu, kayak ya ini si Unin nyuri asin, jadi kayak kita jadi ketawa, jadi bonding satu keluarga gara-gara ada kucing gitu kan. Dan itu tuh bikin aku kayak oh iya sih bagus gitu, kayak jadi lebih bonding aja. Apalagi dulu tuh aku tipe anak yang sering diem di kamar doang loh Kak. Jadi tapi semenjak aku punya kucing aku jadi sering diem di depan rumah, maksudnya di ruang tamu gitu atau di mana. Dan karena kita semua mainin kucing, jadinya satu keluarga tuh jadi bonding gitu gara-gara ada kucing. Terus terus ada yang tadi stres, aduh siapa maaf, kena kena apa stresnya jadi enggak, terus kayak happy aja sih Kak, kayak hidup aku lebih berwarna aja setelah ada kucing, entah itu dia nyebelin, entah itu dia gimana, tapi tetap happy happy aja gitu. Akunya kayaknya punya positive vibe terus kalau sama kucing gitu. Hmm, siap. Kalau kamu ada planning nggak sih pengen memelihara kucing apa, kayak kucing Persia, kucing Rusia, atau ya udah deh, kamu yang penting memelihara kucing yang ada saat ini, mungkin kalau ada kesempatan baru atau gimana? Iya sih, aku yang tipe yang tadi yang terakhir, kayak kalau aku tuh tipe yang aku nggak peduli jenis kucingnya apa, meskipun sebelumnya keluarga aku tuh pengennya aku tuh punya kucing yang bulu panjang, tapi ternyata kucing bulu panjang tuh dia lebih ribet ngurusinnya, kayak Oh, misalnya kucing bulunya panjang tuh kadang dia pupnya nyangkut di bulu-bulu dia, jadi kan lebih PR lagi kan buat ngebersihinnya kayak gitu. Terus kayak eh kan suka ada tuh yang bilang sifat kucing ini mah kayak gini, sifat kucing kucing Persia kayak gini, dan ternyata tuh enggak, sebenarnya semua kucing itu sama aja. Dan kayak karakter mereka ya satu kucing ya beda-beda semua, entah itu dia Persia A Persia B ya beda mereka kayak gitu. Jadi aku nggak pernah nge-planning sih aku pengen punya kucing yang kayak gimana atau yang kayak gimana, ya yang sedatangnya aja, karena kucing tuh kayak jodoh, kayak kalau misalnya emang jodoh ya dia bakalan bareng sama kita terus gitu. waduh, Kayak kok berat banget ya? tapi emang iya Kak, aku tuh merasa kucing-kucingnya tuh yang milih aku, bukan aku yang milih kucing-kucing aku. Kayak waktu aku, maksudnya kayak Leo tuh kan tadinya tuh ada dua kucing. Kakaknya Leo tuh ada juga, dia betina. Tapi yang bonding sama aku waktu aku mau adopsi tuh ya Leo. Kayak ya udah aku jadi bawa Leo. Terus waktu sama Ale kan ada Ale, Ole sama Leo. Yang bonding sama aku tuh Ale. Jadi kayak sebenarnya bukan aku yang milih mereka, tapi mereka yang milih aku, karena kan aku tuh babunya ya, bukan aku yang majikannya, jadi mereka yang milih aku gitu. Kayak aku yang menawarkan diri untuk iya ayo aku jadi babu kalian, kalian boleh, siapa yang mau sama aku ayo kayak gitu. Jadi kayak emang gitu, kayak jodoh jadinya. Kesannya kayak aku nggak bisa milih kucing mana yang aku pengenin, tapi mereka yang milih aku gitu. Wah, luar biasa ya. Nah, apa sih arti, kalau ada kalimat, ya arti mencintai kucing, buat kamu maknanya seperti apa mencintai kucing itu? Mencintai kucing tuh ya bikin mereka kayak keluarga Kak, karena eh, meskipun mereka hewan gitu ya yang mungkin dianggapnya nggak punya rasa atau gimana, tapi tuh
kalau misalnya kita udah bonding tuh, kita tahu loh kucing tuh lagi sakit, kita tahu loh kucing tuh lagi marah. Meskipun sebenarnya muka dia tuh gitu-gitu aja gitu, cuman kayak kita jadi ngeh aja gitu. Bahkan nih kakek aku tuh tadinya nggak suka kucing kan, Kak. Tapi karena lama udah ada Leo, dia jadi suka kucing dan aku juga kerja, jadi yang ngurusin Leo tuh jadi kakek aku dan bahkan aku aja nggak kayak maksudnya hal-hal kecil kayak Leo tuh kalau udah ngegerung gitu ya, gitu, ternyata dia mau pup. Aku tuh nggak tahu yang gitu, tapi kakek aku tuh tahu, ah itu mau pup ke krem di kamar, biar pupnya di kamar gitu, di litter box-nya. Terus kayak, ah enggak kan pup, gini. Terus kayak, ya cobain aja dulu gitu kan. Ternyata bener kayak, jadi ya sama kayak manusia, kita jadi saling mengerti aja sih kebiasaan-kebiasaan kucing itu karena kita selalu lihat dan kita care sama kucing itu, bukan cuman kayak ya udah cuma ngasih makan doang gitu sih Kak. Wah, luar biasa banget ya, Bu Ai. Ya, Iya. kayak ya bener sih nambah keluarga, kita juga kayak bisa memberikan kasih sayang ya, dan nggak kesepian Mhm, lagi karena ada sesuatu ya itu hewan tadi yang ada di sekitar kita. Nah, mhm. terakhir nih mungkin pesan kamu buat orang-orang yang mau memelihara kucing. Apa yang ingin kamu sampaikan biar kucingnya tidak disia-siakan? Iya misalnya buat teman-teman yang lagi nonton Kasava Talks gitu ya, pengen punya kucing gitu. Kalau menurut aku jangan cuman pengen doang, tapi kita tuh harus komitmen dengan kalau mau punya kucing. Jangan sampai ketika kucingnya sakit, ya udah dibuang gitu kan. Ada tuh kayak misalnya, ah nggak mau kucing buduk gini itu kan kayak. Padahal kalau kucing yang buduk pun, yang misalnya yang punya banyak luka atau apa, kalau ketika kita urusnya dengan tepat, dia bakalan cantik, dia bakalan ganteng gitu. Dan jadi jangan kalau misalnya kamu udah adopsi kucing terus kucingnya jadi jelek, bukan salah kucingnya tapi salah kamunya yang nggak komitmen untuk ngurus kucingnya gitu. Jadi jangan sampai kucing yang nggak salah, yang nggak tahu apa-apa tuh jadi kambing hitam karena kamunya aja yang nggak benar. Jadi kalau misalnya mau punya kucing, jangan cuma siap buat pas pertama kali adanya aja, tapi juga harus siap sampai dia meninggal, sampai dia mati gitu. Karena ya itu komitmen kayak jadi ya itu kayak aku bilang kayak jodoh, kayak dia tuh bakalan sama kita bareng-bareng sampai entah itu kucingnya yang mati duluan atau kita yang mati duluan gitu. Oh. Iya, Iya. Iya aku sih, sesayang bener. itu sama kucing-kucing aku. Luar biasa banget sih, Bu Ai. Nah, ini terakhir-terakhir banget, harapan kamu buat kucing kamu gimana? Aku harap ya kalau karena Ale udah nggak ada, aku harap kucing-kucing aku akan selalu sehat-sehat semua, nggak ada yang kayak Ale lagi. Dan semoga aku nggak sampai kecolongan lagi gitu kan, kalau mereka sakit atau gimana. Pokoknya mereka semoga bahagia, nggak stres bareng sama aku gitu kan. Karena Leo tuh dulu sempet stres juga bareng sama aku karena suka dimainin sama adik-adik aku gitu kan. Nah, aku harap Leo udah nggak akan stres lagi dan hidup bahagia selamanya bareng sama aku gitu. Ya ampun, terharu ya, luar biasa. Jadi yang namanya memelihara kucing itu bukan cuman ya udah melihara asal kasih makan, gak peduli gitu ya. Tapi lebih daripada itu adalah benar-benar memperhatikan segala aspek, kesehatannya juga, makanannya juga, bahkan sampai feeling-nya, apa yang dia rasain, kita sebagai pemilik kucing juga harus mengerti gitu ya, Bu Aya. Benar. Apalagi kucing kan nggak bisa komunikasi kayak kita kan, jadinya jatuhnya kayak kita harus kenal banget sama kucing-kucing kita gitu. Maaf ya Kak, aku suka nggak fokus karena kucing aku minta dielusin, si Udin. Yeay, kucingnya lucu. Udin, hai Udin. Udin. Jadi dia Kenapa ya? bete. Tapi Karena ini kayaknya ada cahaya, jadi dia kayak gitu. oh, iya, tapi kenapa aku ngerasa namanya cocok ya? Dia kan cocok dia tuh, cocok banget namanya Udin tuh. Say hi Ya, sama teman-teman hai yang nonton hai. Revela Talk. Jadi Bu Ai nanti Cantik. tidur bareng bertiga ya? Berempat ya? Sama Bertiga kan Al udah nggak ada, oh, jadi sama Leo doang sekarang. sama Kalau Leo ini. karena dia lagi birahi, dia nggak betah di kamar, jadi aku lepas dulu di rumah aja, terserah dia mau kemana, mau ke lantai atas kayak mau Hmm. di kamar mandi kayak di mana, yang penting dia nggak stres banget lah kalau diam di kamar doang gitu.
Iya sih, so thank you banget loh Bu Ai udah mau sharing-sharing ya. Padahal Bu Ai ini Iya. sibuk banget, pagi sampai malam kerja terus gitu ya. Tapi masih menyempatkan waktu buat sharing-sharing juga gitu. Iya, makasih Iya, juga Kak Tiwi. semoga juga kucingnya sehat terus ya, Bu Ai-nya juga Amin. sehat terus juga, lancar Amin. semuanya, dan makin sukses ke depannya bisa meraih apa yang diinginkan juga. Amin. Semoga doanya membalik ke Kak Tiwi juga ya. Amin. Makasih banyak Wah ya, dan Iya. teman-teman, itu dia obrolan Kesatria Talks kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat ya buat kamu, khususnya juga yang pengen memelihara kucing. Jadi cintai kucing, sayangi kucing seperti keluarga sendiri. Thank you Bu Ai, Oh, see you next time, bye bye. Kak.